Persoalannya kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang... Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit ribu. Jepang sudah 100.000 per kilo. Harga beras hari ini. Nah, harga beras bukan sekedar angka di pasar, tapi soal perut rakyat dan nasib petani kecil. Fakta terbaru dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa negara menggelontorkan subsidi pangan hingga 150 triliun rupiah. Setengah dari angka itu, hampir 48% diarahkan khusus untuk beras, dan menariknya sekitar 60 triliun rupiah justru terserap oleh beras premium. Oke, sebelum saya lanjut, saya ajak sahabat untuk follow dan share konten ini supaya semakin banyak orang yang melek isu pangan, karena topik ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada wacana baru, pemerintah berencana menghapus klasifikasi beras medium dan premium. Sebagai gantinya hanya akan ada dua kategori, yaitu beras umum dan beras khusus yang diatur izin pemerintah. Alasan utamanya agar subsidi tepat sasaran, tidak lagi disalahgunakan pengusaha swasta, dan bisa dikontrol lewat harga eceran terendah maupun HPP. Kalau dilihat secara akademik, kebijakan ini punya sisi positif. Misalnya menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan melindungi petani dari fluktuasi pasar. Tapi ada juga sisi rawan. DPR sudah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru karena perubahan sistem pangan bisa menimbulkan gejolak sosial. Opini pribadi saya, sahabat, subsidi pangan sebesar 150 triliun rupiah harus benar-benar diawasi. Kalau saja salah kelola, rakyat hanya dapat janji, sementara pengusaha besar yang menikmati hasilnya. Kajian dari berbagai penelitian ekonomi politik menyebut intervensi negara di sektor pangan memang penting, tapi tanpa sistem pengawasan ketat, kebijakan ini bisa kontraproduktif. Pertanyaan pentingnya, apakah penghapusan kasta beras benar-benar melindungi rakyat kecil atau justru membuka celah baru bagi konglomerat beras? Jawabannya tergantung pada transparansi pemerintah dan keberanian rakyat untuk kritis.